Aku berbaring sendirian di ranjang rumah sakit 2 hari setelah operasi. Lalu, sebuah foto masuk ke ponselku. Suamiku tersenyum lebar, menggendong bayi perempuan lain, dikelilingi ibu mertua dan adik iparku. Mereka kira aku akan menangis. Mereka tidak tahu seluruh harta yang mereka nikmati hari ini berdiri di atas namaku. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Tekan tombol like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus sampai ke kalian. Karena kisah yang akan saya bagikan ini mungkin pernah terjadi di dekat kalian. Nama saya Sinta Halimah, 41 tahun. Saya seorang notaris, sekaligus pemilik tunggal sebuah grup properti di Jakarta. Sudah 7 tahun saya menikah dengan Raka. Dan selama 7 tahun itu, saya pikir saya sudah memberikan segalanya. Saat itu malam, 2 hari setelah operasi pengangkatan kista saya, kamar rawat VIP itu sunyi. Hanya ada bunyi mesin monitor di sebelah ranjang. Bau antiseptik menusuk hidung. Perut bagian bawah saya masih berdenyut perih. Setiap kali saya menarik napas terlalu dalam, nyerinya menjalar sampai ke punggung. Tapi yang lebih menyakitkan bukan luka operasi itu. Yang lebih menyakitkan adalah ranjang sebelah saya yang kosong. 2 hari sebelum saya masuk ruang operasi, Raka duduk di tepi tempat tidur kami. Ia menggenggam tangan saya. Matanya memelas, seperti biasa. "Sayang, maafkan aku," katanya pelan. "Proyek di Makassar tiba-tiba bermasalah. Klien minta aku turun langsung minggu ini. Kalau tidak, kontrak puluhan miliar bisa lepas." Ia menunduk, seolah benar-benar tersiksa. "Aku merasa jadi suami paling buruk. Meninggalkanmu di saat seperti ini." Saya menatapnya lama. Sebagai perempuan yang membangun perusahaan dari nol, saya paham kerasnya dunia bisnis. Perusahaan yang sekarang dipimpin Raka sebenarnya anak perusahaan dari grup yang saya dirikan sendiri. Jauh sebelum saya mengenalnya, sayalah yang mengangkat Raka jadi direktur, supaya ia punya kebanggaan sebagai kepala keluarga, supaya ia bisa tegak di depan ibunya. Maka saya tersenyum. Saya usap rahangnya dengan lembut. "Pergilah," kata saya. "Aku perempuan kuat. Aku bisa mengurus diriku sendiri." Saya bahkan menenangkannya bahwa ada perawat yang sudah saya bayar mahal. Dan disinilah saya sekarang, terbaring lemah, sendirian, menunggu suami yang katanya sedang menyelamatkan kontrak. Siang tadi hujan turun deras di luar jendela. Untuk mengalihkan rasa perih, saya membuka ponsel, bukan akun pribadi. Saya beralih ke akun cadangan yang biasa saya pakai memantau pesaing bisnis. Entah dorongan dari mana, jari saya mengetik nama satu akun di kolom pencarian. Akun Maya, adik kandung Raka. Hubungan saya dengan Maya dan ibu mertua memang tidak pernah benar-benar hangat. Sejak awal menikah, mereka menatap saya dengan sebelah mata. Mereka sering menyindir saya sebagai perempuan karir yang terlalu ambisius. Perempuan yang katanya tidak tahu cara mengurus suami. Saya selalu diam. Saya pikir, biarlah. Waktu akan menjawab. Malam itu, waktu benar-benar menjawab. Tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Akun Maya terbuka. Foto paling atas membuat napas saya tertahan. Di foto itu, ada Raka, tersenyum lebar, menggendong seorang bayi perempuan. Di sampingnya, seorang wanita muda saya tidak kenal, memeluk lengannya, manja. Dan di belakang mereka, ibu mertua saya. Juga Maya, semua tersenyum bahagia, seperti satu keluarga utuh yang sedang merayakan sesuatu. Keterangan foto itu hanya satu kata, lengkap. Saya membaca kata itu berkali-kali. Lengkap. Keluarga mereka kini lengkap, tanpa saya. Tangan saya dingin. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Mungkin karena luka di perut sudah cukup mengajari saya soal rasa sakit. Saya kembali ke kampung halaman ingatan saya, 7 tahun lalu. Saat itu Raka hanya seorang sarjana hukum biasa, pegawai magang di kantor notaris saya. Ia sopan, rajin, selalu datang paling pagi. Saya jatuh cinta bukan pada hartanya, karena ia tidak punya apa-apa. Saya jatuh cinta pada caranya menatap saya, seolah saya seluruh dunianya. Ibunya
Bu Sumarni datang ke pernikahan kami dengan wajah masam. Anak saya menikahi perempuan tua yang lebih kaya, bisiknya pada tetangga. Saya dengar itu. Saya pura-pura tidak dengar. Setelah menikah, saya berikan Raka segalanya. Mobil sedan mewah atas nama perusahaan. Jabatan direktur di anak perusahaan properti saya. Rumah yang kami tempati di kawasan Pondok Indah. Juga aset perusahaan saya. Saya ingin ia merasa jadi laki-laki, bukan menantu yang menumpang. Tapi, semakin banyak yang saya beri, semakin jauh ia melangkah dari saya. Dan saya, yang sibuk dengan 3 kantor cabang, tidak pernah sempat bertanya kemana. Saya masih ingat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Saya pulang lebih awal dari kantor, membawa kue dan harapan sederhana. Tapi di rumah, Bu Sumarni sudah menggelar acara keluarga besar tanpa memberitahu saya. Meja makan penuh, semua kursi terisi. Tidak ada satu pun yang disisakan untuk saya. "Oh, kamu pulang," kata Bu Sumarni datar. "Maaf, kursinya habis. Kamu makan di dapur saja ya." Raka, suami saya, hanya menunduk menatap piringnya. Ia tidak membela saya. Malam itu saya makan sendirian di dapur, di rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya tidak pernah menceritakan malam itu pada siapapun. Saya telan saja, seperti saya menelan ratusan penghinaan kecil lainnya. Sinta terlalu sibuk, tidak sempat punya anak. Sindir Maya di depan tamu. Perempuan karir memang begitu, lupa kodratnya. Tambah Bu Sumarni. Setiap kalimat itu menancap, tapi saya selalu memilih diam. Saya pikir, kesabaran akan membuat mereka melihat ketulusan saya. Ternyata, kesabaran hanya membuat mereka berpikir, saya tidak akan pernah melawan. Bu Sumarni dan Maya makin sering datang ke rumah. Mereka mengatur dapur saya, mengatur jadwal Raka, bahkan mengatur kapan saya boleh bicara di meja makan sendiri. Sinta sibuk terus. "Untung ada bunda yang urus Raka," kata Bu Sumarni suatu kali. Saya tersenyum. Saya pikir itu hanya basa-basi ibu mertua yang posesif. Saya tidak tahu, kata bunda itu, kelak akan punya arti lain. Malam itu di rumah sakit, saya tidak bisa tidur. Bukan karena nyeri, tapi karena otak saya mulai bekerja. Saya bukan perempuan yang menangis lalu menyerah. Saya notaris. Saya pengusaha. Saya tahu satu hal yang tidak Raka tahu. Air mata tidak menyelesaikan apapun. Tapi bukti menyelesaikan segalanya. Keesokan paginya, Raka tiba-tiba muncul di kamar rawat saya. Katanya, proyek Makassar selesai lebih cepat. Ia membawa sekeranjang buah. "Sayang, maaf, aku terlambat," ujarnya. Mencium kening saya. Saya tersenyum lemah. Saya biarkan ia memainkan perannya. Karena malam ini, saya juga akan memainkan peran saya. Peran istri sakit yang tidak tahu apa-apa. Sore harinya, Raka tertidur di sofa kamar. Kelelahan berpura-pura. Ponselnya tergeletak di meja. Menyala oleh sebuah pesan masuk. Saya bangkit perlahan. Menahan perih di perut. Saya ambil ponsel itu. Pola kuncinya tidak pernah ia ganti sejak menikah. Huruf R. Inisial namanya sendiri. Betapa ia mencintai dirinya. Pesan teratas dari kontak bernama Bunda Bella. Saya buka. Tangan saya dingin, tapi mata saya jernih. Isinya penuh kata mesra. Raka memanggil wanita itu. "Bunda," ia berjanji mengirim uang bulanan tambahan untuk perawatan bayi mereka. Lalu ada chat dengan ibunya, Bu Sumarni. Ibunya menyuruh Raka segera mencari rumah lebih besar untuk Bella. Rumah Bintaro sudah sempit setelah ada cucu. Tulis Bu Sumarni. Raka menjawab, ia sedang mencari cara menarik uang dari perusahaan tanpa ketahuan. Saya membaca setiap baris 2 kali. Lalu saya potret semuanya. Bukan dengan ponsel Raka, dengan ponsel saya sendiri. Bukti harus ada di tangan yang benar. Setelah selesai, saya kembalikan ponselnya persis seperti semula. Saya berbaring lagi di sebelah pria yang kini berstatus musuh terbesar saya. Saya pejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya bisa tidur nyenyak. Rumah Bintaro. Nama itu menempel di kepala saya sepanjang malam. 2 tahun lalu, Raka memang meminta saya menandatangani berkas pembelian sebuah rumah di Bintaro. Alasannya untuk investasi properti perusahaan. Saya percaya.
Saya tanda tangan tanpa banyak bertanya. Itu kesalahan saya. Sekarang saya tahu. Rumah itu yang dibeli atas nama saya, ditempati istri simpanannya. Karma yang manis, pikir saya. Karena secara hukum, rumah itu milik saya. Pagi berikutnya, setelah Raka berangkat ke kantor dengan mobil sedan yang juga milik perusahaan saya bertindak. Dokter menyuruh saya istirahat seminggu penuh. Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya minta Pak Yanto, sopir pribadi yang sudah ikut saya belasan tahun, menjemput saya. Bu, dokter bilang, Ibu harus istirahat, katanya cemas. Pak Yanto, jawab saya tenang. Ada yang lebih sakit daripada luka operasi. Antar saya ke kantor Pak Darmawan. Pak Darmawan adalah pengacara kepercayaan saya sejak awal saya membangun grup. Ruang kerjanya elegan dan kedap suara. Begitu saya tiba, ia menyambut saya bersama 3 pria berkemeja rapi. Selamat pagi, Bu Sinta. Senang melihat Ibu sudah bisa beraktivitas, sapanya. Pagi, Pakistan, jawab saya. Bagaimana hasil kerja tim Bapak beberapa hari ini? Ketiga pria itu adalah tim auditor eksternal yang diam-diam saya tugaskan sebulan lalu. Bukan karena saya sudah tahu soal perselingkuhan, tapi karena naluri bisnis, saya mencium ada yang janggal di arus kas perusahaan. Ketua tim auditor maju, menyerahkan map tebal. Hasilnya cukup mengejutkan. Bu, katanya, selama 2 tahun terakhir, Pak Raka konsisten mencairkan dana lewat vendor fiktif. Vendor yang seolah-olah memasok bahan baku untuk pabrik kita. Total kerugian perusahaan mencapai 2,4 miliar rupiah. Saya membuka map itu. Angka-angka tersusun rapi, hitam di atas putih. Tidak ada yang lebih jujur daripada angka. Kemana uang itu mengalir? Tanya saya. Sebagian ke rekening pribadi atas nama ibu kandung beliau, Bu Sumarni. Jawab auditor. Sebagian lagi untuk melunasi cicilan rumah di Bintaro. Rumah yang menurut catatan kami justru atas nama ibu sendiri. Saya tersenyum tipis. Potongan teka-teki itu kini lengkap. Rumah yang saya tanda tangani 2 tahun lalu dibayar dengan uang yang dicuri dari perusahaan saya untuk ditinggali perempuan simpanan suami saya. Mereka begitu serakah, sampai lupa siapa pemilik nama di setiap surat itu. Pak Raka cukup ceroboh menutupi jejaknya, tambah Pak Darmawan. Ia mengira tidak ada yang berani memeriksa direktur. Dia lupa, kata saya pelan. Siapa yang mengangkatnya jadi direktur? Saya tutup map itu. Saya tarik napas. Perih di perut tidak lagi terasa. Yang saya rasakan hanya satu. Ketenangan seorang pemain catur yang sudah melihat 10 langkah ke depan. 2 hari setelah dari kantor Pak Darmawan, Bu Sumarni dan Maya datang menjenguk saya di rumah. Saya hampir tertawa melihat kepura-puraan itu. Tapi saya tahan. Saya masih butuh mereka lengah. Mereka membawa sekotak kue dan wajah penuh perhatian yang dibuat-buat. Sinta, kamu harus cepat sembuh ya, kata Bu Sumarni. Mengusap tangan saya. Kasihan Raka. Kerja keras sendirian, sementara istrinya sakit terus. Maya berkeliling di rumah saya. Matanya menjelajah setiap perabot. Saya tahu persis apa yang ia lakukan. Ia sedang menaksir harga, menghitung warisan yang belum jadi miliknya. Mbak, lukisan ini mahal ya? Tanya Maya. Menunjuk satu bingkai di dinding. Lumayan, jawab saya pelan. Tapi semua di rumah ini ada suratnya. Atas nama saya, Maya tersenyum kaku, lalu mengalihkan pembicaraan. Bu Sumarni mendekat, suaranya merendah seperti berbisik rahasia. Sinta, kalau terjadi apa-apa padamu, kamu sudah atur semuanya untuk Raka, kan? Sebagai suami, dia berhak. Saya menatapnya. Di balik senyum lembut itu, saya melihat keserakahan yang telanjang. Sudah saya atur, Bu, jawab saya tenang. Semuanya sudah saya atur dengan sangat rapi. Mereka pulang dengan puas. Mereka kira saya menyerahkan segalanya pada Raka. Padahal yang sudah saya atur adalah kehancuran mereka sendiri. Sementara saya menyusun bukti. Di luar sana, mereka justru makin lupa diri. Sore itu, Maya mengunggah foto di akun media sosialnya. Tas bermerek mahal,
Liburan ke villa di puncak, restoran kelas atas. Keterangannya, rezeki anak baik. Saya tahu persis dari mana rezeki itu. Dari urat nadi perusahaan saya. Maya bahkan menandai mobil baru yang ia kendarai. Mobil yang ternyata juga dibeli atas nama perusahaan. Lewat skema cicilan yang dikarang Raka. Malam itu, ponsel saya berdering. Bu Sumarni menelpon. Suaranya tinggi, penuh amarah. Seolah dialah yang dizalimi. Sinta, kamu ini istri macam apa? Bentaknya. Suamimu kerja keras membanting tulang. Kamu malah sakit-sakitan terus. Pantas saja Raka lelah. Kamu tidak becus mengurus suami sendiri. Saya dengarkan semua itu dengan tenang. Iya. Bu, saya memang sedang banyak belajar. Jawab saya halus. Belajar mengurus banyak hal sekaligus. Bu Sumarni tidak tahu. Kalimat itu punya dua makna. Malam itu, tanpa sengaja, saya menemukan satu hal lagi. Raka lupa keluar dari akun pesannya di tablet rumah yang biasa kami pakai bersama. Ada satu grup keluarga yang selama ini saya tidak pernah tahu keberadaannya. Grup berisi Raka, Bu Sumarni, Maya, dan beberapa kerabat dekat mereka. Tanpa saya, istri sah, pemilik perusahaan, tidak diundang ke grup keluarganya sendiri. Saya buka, dan isinya membuat dada saya sesak, lalu mengeras seperti batu. Mereka membicarakan saya bertahun-tahun. Mereka menertawakan cara saya berpakaian, mengejek saya yang belum punya anak. Bu Sumarni menulis, sabar, nanti kalau Sinta sudah tidak ada, semua jadi milik kita. Maya menambahkan dengan emoji tertawa. Mbak tua itu cuma mesin uang. Ban, Raka, suami saya, hanya membalas dengan jempol. Setuju, tanpa membela saya sedikit pun. Saya potret semua percakapan itu. Setiap baris, setiap hinaan. Bukan untuk menangisinya, tapi untuk mengingatkan diri saya. Mengapa saya tidak boleh berhenti? Saya matikan tablet itu. Saya tatap langit-langit kamar. Selama ini saya pikir saya hanya berhadapan dengan suami yang berkhianat. Ternyata saya berhadapan dengan satu keluarga sejak awal. Hanya melihat saya sebagai dompet berjalan. Anehnya, penemuan itu tidak membuat saya hancur. Justru membuat saya semakin tenang, semakin yakin, semakin dingin. Karena sekarang saya tahu pasti, tidak ada satupun dari mereka yang layak saya kasihani. Tidak ada lagi keluarga yang harus saya selamatkan. Yang ada hanya keadilan yang harus saya tegakkan. Esok harinya, saya minta tim keuangan diam-diam menelusuri rekening bersama kami. Hasilnya membuat saya menggenggam meja kuat-kuat. Tabungan bersama yang seharusnya untuk biaya operasi saya sudah terkuras separuh. Raka memindahkannya ke rekening lain sebulan sebelum saya masuk ruang operasi. Jadi ketika ia berkata, khawatir soal biaya rumah sakit saya, itu pun kebohongan. Ia sudah memindahkan uang itu untuk perawatan bayi perempuan lain. Saya catat angka itu. Saya simpan buktinya. Satu lagi paku untuk peti mereka. Belum selesai di situ. Auditor saya menemukan satu polis asuransi jiwa atas nama saya. Polis yang saya tidak pernah tahu pernah dibuat. Penerima manfaatnya bukan anak saya. Bukan keluarga saya, tapi Raka 100%. Dibuat tepat 3 bulan sebelum jadwal operasi saya. Saya menatap dokumen itu lama. Punggung saya terasa dingin. Mungkin operasi kista itu memang murni masalah kesehatan. Tapi fakta bahwa ia menyiapkan polis itu diam-diam. Mengirim saya sendirian ke rumah sakit. Lalu pergi ke pelukan perempuan lain. Membuat saya berhenti memberi mereka manfaat keraguan. Saya bukan lagi istri yang sakit dan butuh dikasihani. Saya adalah pemilik perusahaan yang baru saja menemukan pencuri di dalam rumahnya sendiri. Dan pencuri itu tidur di sebelah saya setiap malam. Mulai detik itu, tidak ada lagi setetes pun keraguan di hati saya. Yang ada hanya rencana, rapi, sabar, dan tidak bisa dibatalkan. 3 hari kemudian, Raka pulang ke rumah membawa sikap manis yang dibuat-buat. Ia memasak air. Ia menanyakan kabar luka operasi saya. Sayang, kamu harus banyak istirahat. Biar aku yang urus perusahaan dulu, katanya lembut. Saya tersenyum dari balik selimut. Terima kasih, Mas.
jawab saya. Aku beruntung punya suami sepertimu. Ia tidak tahu, di laci meja saya sudah tersimpan map tebal berisi seluruh dosanya. Ia kira ia sedang mengurus perusahaan, padahal ia sedang menggali kuburnya sendiri. Keesokan harinya, Raka mencoba langkah yang lebih berani. Ia datang ke kamar dengan setumpuk berkas dan senyum lembut. Sayang, ini cuma formalitas, katanya. Tanda tangan surat kuasa perpanjangan untuk proyek. Biar selama kamu sembuh, semua urusan perusahaan bisa aku tangani penuh. Saya ambil berkas itu. Saya baca pelan. Halaman demi halaman. Seperti seorang notaris membaca akta. Dan di sanalah saya menemukannya. Pasal yang ia sembunyikan di halaman keempat. Surat itu bukan sekedar perpanjangan. Itu pemindahan wewenang penuh atas seluruh rekening perusahaan. Saya hampir saja tertawa. Ia mencoba menjebak notaris dengan akta palsu. Tapi saya tahan. Saya pura-pura kelelahan. Mas, aku pusing sekali hari ini, kata saya. Memegang kepala. Besok saja ya, biar aku baca dengan jernih. Raka tampak kecewa. Tapi ia tidak memaksa. Iya. Sayang, istirahatlah dulu. Begitu ia keluar kamar. Saya foto setiap halaman surat itu. Bukti niatnya kini ada di tangan saya, hitam di atas putih. Ia datang untuk merampas rekening saya. Ia pulang membawa satu lagi paku untuk petinya sendiri. Selama seminggu berikutnya, saya bergerak dalam diam. Di siang hari, saya jadi istri lemah yang berbaring di kamar. Di malam hari, ketika Raka tidur, saya bekerja dari laptop di ruang kerja saya. Saya tidak terburu-buru. Orang yang marah membuat keputusan bodoh. Orang yang tenang membuat keputusan yang mematikan. Langkah pertama, saya panggil notaris rekan saya. Bukan saya sendiri yang menangani. Saya pisahkan secara hukum seluruh aset pribadi saya dari aset yang dikelola Raka. Akta perusahaan, sertifikat tanah, surat kepemilikan kendaraan. Saya tata ulang semuanya. Selama 2 tahun ini, Raka mengira ia mengendalikan perusahaan. Padahal setiap surat kuasa yang ia pegang punya batas yang ia tidak pernah baca. Saya yang menyusun kalimatnya dulu. Saya tahu setiap celahnya. Langkah kedua, rumah Bintaro. Pak Darmawan, kata saya di telepon, urus surat penyitaan dan penjualan rumah itu. Saya sudah punya pembeli yang siap bayar tunai minggu ini. Pastikan penghuni di dalam tidak tahu apa-apa sampai pemilik baru datang. Siap. Bu, jawabnya. Secara hukum, prosesnya bersih. Rumah itu memang milik ibu. Saya tutup telepon. Saya bayangkan wajah Bella saat tahu rumahnya bukan miliknya. Tapi saya tidak akan repot melihatnya. Saya punya hal yang lebih besar untuk diurus. Langkah ketiga, fasilitas mereka. Semua kartu kredit tambahan yang dipegang Bu Sumarni dan Maya, saya blokir. Kartu-kartu itu terhubung ke rekening utama atas nama saya. Selama ini, mereka belanja tanpa pernah bertanya siapa yang membayar. Mulai hari itu, setiap mesin pembayaran akan menolak kartu mereka. Mobil yang dipakai Maya karena atas nama perusahaan. Saya minta pihak leasing menariknya dengan alasan tunggakan yang secara administrasi memang bisa saya buat sah. Langkah keempat, saya temui kepala cabang bank tempat perusahaan saya menyimpan dana. Saya jelaskan. Sebagai pemegang rekening utama, saya menarik seluruh kewenangan tambahan Raka. Mulai hari ini, setiap transaksi atas nama perusahaan harus melalui persetujuan langsung saya, kata saya. Pihak bank yang sudah mengenal saya bertahun-tahun langsung memproses permintaan itu. Dalam satu sore, semua pintu keuangan yang dulu saya buka untuk Raka, saya kunci kembali. Ia masih datang ke kantor setiap pagi, masih duduk di kursi direktur. Tapi kursi itu mulai hari itu hanya tinggal kursi kosong tanpa kuasa. Saya bersandar di kursi kerja saya malam itu. Saya rasakan kelegaan yang aneh mengalir di dada. Urat nadi keuangan mereka, satu persatu sudah saya jepit tanpa uang dari perusahaan saya. Raka hanyalah laki-laki tanpa modal. Bu Sumarni tidak akan bisa pamer lagi di arisan. Dan Maya harus belajar kembali naik kendaraan umum. Tapi semua itu baru pemanasan.
Pukulan sebenarnya belum saya lepaskan. Beberapa hari kemudian, retakan mulai muncul di pihak mereka. Maya menelpon Raka sambil menangis. Saya dengar dari kamar sebelah, kartu kreditnya ditolak di tengah mall, di depan teman-temannya. Memalukan, katanya. Lalu mobilnya ditarik petugas leasing, tepat di depan rumah ibu mertua. Bu Sumarni berteriak-teriak menuduh perusahaan salah sistem. Raka panik. Ia menelpon ke sana kemari, mencari tahu apa yang terjadi. Ia masih belum sadar. Badai itu datang dari kamar istrinya yang ia kira sedang sekarat. Malam itu, Raka masuk ke kamar dengan wajah tegang. Sayang, ada masalah di perusahaan. Kartu-kartu keluarga kita kena blokir, katanya. Saya menatapnya dengan wajah polos. Oh ya, mungkin sistem bank sedang gangguan. Mas, jawab saya pelan. Coba tanyakan ke bagian keuangan besok pagi. Ia mengangguk. Sedikit lega. Ia kira saya tidak tahu apa-apa. Saya membiarkannya tidur tenang malam itu. Tidur terakhirnya yang tenang. Esok paginya, Raka berangkat ke kantor lebih awal. Ia ingin menyelesaikan urusan kartu yang diblokir, yang tidak ia tahu. Pagi itu, saya sudah lebih dulu mengirim undangan. Undangan rapat keluarga di rumah ibu mertua akhir pekan ini. Saya menulisnya manis. Saya rindu berkumpul dengan keluarga. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Bu Sumarni membalas singkat. Akhirnya, kamu tahu diri juga, Nak. Ia kira saya akan datang untuk meminta maaf. Ia kira saya akan menyerah. Sebelum hari itu tiba, saya siapkan satu hal terakhir. Saya cetak semuanya. Laporan audit, tangkapan layar percakapan Raka dan Bella, chat Bu Sumarni soal rumah baru, sertifikat rumah Bintaro atas nama saya, akta penjualan rumah itu, yang sudah resmi berpindah ke pembeli baru. Saya susun rapi dalam satu map, hitam di atas putih. Saya juga meminta Pak Darmawan dan satu orang auditor hadir sebagai saksi. Bukan untuk berkelahi, tapi untuk memastikan semua yang saya ucapkan sah secara hukum. Malam sebelum pertemuan, saya berdiri di depan cermin. Wajah saya pucat. Luka operasi masih ada, tapi mata saya tidak lagi kosong. Saya pikirkan 7 tahun pernikahan ini. Semua yang saya beri, semua yang mereka injak, saya tidak akan membalas dengan teriakan. Itu cara mereka. Saya akan membalas dengan cara saya. Tenang, bersih, berkelas. Besok, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini menopang hidup mereka. Tapi malam itu, satu hal terjadi yang tidak saya rencanakan. Pukul 11 malam, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Suara seorang perempuan muda, gemetar, terdengar di ujung sana. Apakah ini Bu Sinta? Istri sah Mas Raka. Saya terdiam sejenak. Ya, saya Sinta. Dengan siapa saya bicara? Saya Bella. Bu, katanya. Saya minta maaf. Saya harus bicara dengan ibu. Saya tarik kursi. Saya duduk. Silahkan, saya mendengarkan. Bella menangis di telepon. Katanya, ia dulu tidak tahu Raka sudah beristri. Raka mengaku duda. Bu Sumarni meyakinkannya bahwa istri lama Raka sakit-sakitan dan akan segera pergi. Mereka menjanjikan Bella rumah, mobil, kehidupan layak untuk bayinya. Tapi minggu ini semuanya runtuh. Kartu diblokir. Rumah Bintaro tiba-tiba dijual. Petugas datang menyuruhnya pindah dalam 3 hari. Saya ditipu juga. Bu, isaknya. Saya cuma ingin yang terbaik untuk anak saya. Saya menghela napas. Di titik itu, saya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan benci, tapi semacam iba. Bella hanyalah pion lain di papan catur yang sama. Sama seperti saya dulu. Perempuan yang dibutakan oleh laki-laki yang pandai berjanji. Bella, kata saya, tenang. Anakmu tidak bersalah. Aku tidak akan menyentuh anakmu. Tapi rumah itu memang milikku, dan uang yang menafkahimu dicuri dari perusahaanku. Besok, datanglah ke rumah ibu mertua. Bawa anakmu. Saatnya semua orang mendengar kebenaran. Bella terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Baik, Bu,
Saya akan datang. Saya tutup telepon. Saya menatap langit malam dari jendela. Rencana saya berubah malam itu. Tapi berubah menjadi lebih kuat. Karena besok, bukan hanya saya yang akan bicara. Saksi terbaik atas kebusukan Raka. Justru perempuan yang ia janjikan masa depan. Terkadang karma datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang paling dipercaya si pelaku. Saya hampir tidak tidur malam itu. Bukan karena gugup, tapi karena saya berkali-kali memutar ulang setiap kemungkinan di kepala saya. Bagaimana jika Raka menyangka saya punya audit? Bagaimana jika Bu Sumarni mengamuk? Saya punya saksi. Bagaimana jika mereka memohon? Saya sudah lama berhenti percaya air mata mereka. Setiap pintu yang mungkin mereka coba sudah saya kunci lebih dulu. Saya hanya perlu satu pagi untuk merobohkan istana yang saya bangun untuk orang-orang yang salah. Saya tidak takut. Orang yang sudah kehilangan rasa percaya tidak punya apa-apa lagi yang bisa direnggut darinya. Yang saya rasakan hanya satu hal yang asing, kebebasan. Bertahun-tahun saya hidup untuk membuktikan diri pada orang yang tidak pernah ingin melihat saya. Besok, saya tidak akan membuktikan apa-apa lagi. Besok, saya hanya akan menutup pintu yang seharusnya sudah lama saya kunci. Hari yang saya tunggu pun tiba. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Aneh, padahal hati saya sedingin es. Pak Yanto mengantar saya ke rumah ibu mertua di kawasan Bekasi. Saya kenakan blazer abu-abu sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok. Saya tidak datang untuk pamer. Saya datang untuk menutup buku. Di belakang saya, mobil kedua membawa Pak Darmawan dan auditor saya. Mereka tidak ikut masuk dulu. Mereka menunggu aba-aba saya. Pintu dibuka oleh Maya. Wajahnya angkuh seperti biasa. Tumben datang sendiri. Mana mobil mewahmu? Sindirnya. Saya tersenyum. Saya naik mobil yang masih jadi milik saya. Maya. Ia mengernyit. Tidak mengerti. Saya melangkah masuk. Di ruang tamu, Bu Sumarni duduk di sofa utama, seperti ratu di singgasananya. Raka duduk di sampingnya, mencoba terlihat seperti suami yang sabar. Mereka semua memandang saya, menunggu saya bersujud meminta maaf. Duduklah, Sinta, kata Bu Sumarni dengan nada merendahkan. Kami senang akhirnya kamu sadar. Pernikahan ini butuh istri yang tahu tempatnya. Saya duduk dengan tenang. Saya letakkan satu map tebal di atas meja. Sebelum saya bicara, Bu, kata saya ingin semua yang hadir mendengarkan. Karena apa yang saya sampaikan hari ini menyangkut kita semua. Raka melirik map itu. Ada kilat gelisah di matanya. Naluri seorang penipu selalu tahu kapan permainannya mulai terbongkar. Raka, kata saya, menatap suami saya. Bagaimana proyek di Makassar? Ia tersenyum kaku. Lancar. Sayang, sudah selesai. Bagus, jawab saya. Karena saya tahu kamu tidak pernah ke Makassar. Ruangan hening. Saya buka map pertama. Ini foto kamu di sebuah rumah di Bintaro. 2 hari setelah operasi saya. Menggendong seorang bayi. Dikelilingi ibumu dan adikmu. Saya letakkan foto itu di meja. Wajah Bu Sumarni berubah. Sinta, kamu salah paham. Raka mulai panik. Itu anak teman. Anak teman. Saya buka map kedua. Ini percakapanmu dengan kontak bernama Bunda Bella. Kamu memanggilnya Bunda. Kamu berjanji mengirim uang bulanan untuk bayi kalian. Saya bacakan satu kalimat pelan. Suara saya tidak meninggi sedikit pun. Dan ini percakapanmu dengan ibumu. Soal mencari rumah lebih besar untuk Bella. Saya menatap Bu Sumarni. Bu, Anda yang menyuruhnya. Bukan. Bu Sumarni membuka mulut. Tapi tidak ada suara yang keluar. Itu urusan rumah tangga. Maya tiba-tiba berdiri. Kamu yang gagal jadi istri. Duduk. Maya, kata saya, tenang. Kita belum sampai ke bagianmu. Saya buka map ketiga. Map yang paling tebal. Ini laporan audit eksternal perusahaan. 2 tahun terakhir, Raka mencairkan 2,4 miliar rupiah lewat vendor fiktif. Uang itu mengalir ke rekening atas nama Bu Sumarni dan untuk membayar rumah Bintaro. Tangan Raka mulai gemetar. Keringat muncul di dahinya. Rumah Bintaro, lanjut saya. Dibeli atas nama saya 2 tahun lalu.
Kamu menyuruh saya menandatanganinya dengan alasan investasi perusahaan. Lalu kamu pakai untuk menyembunyikan perempuan simpananmu di dalamnya. Saya keluarkan satu lembar terakhir. Dan ini, akta penjualan rumah itu. Sudah resmi pindah tangan kemarin. Karena rumah itu milik saya. Saya berhak menjualnya tanpa izin siapapun. Pembeli baru akan datang besok. Penghuni di dalam sudah diminta pindah. Kamu jual rumahnya. Bu Sumarni akhirnya meledak. Itu rumah cucu saya. Cucu Anda, kata saya pelan. Tinggal di rumah yang dibeli dari uang curian atas nama saya. Secara hukum, Bu, tidak ada satupun nama Anda di rumah itu. Pak Darmawan, panggil saya. Pengacara saya masuk bersama auditor. Tolong jelaskan posisi hukum mereka. Pak Darmawan menjelaskan dengan tenang, dingin, lengkap dengan pasal. Penggelapan dalam jabatan, kerugian perusahaan, ancaman pidana. Bu Sumarni bangkit dari sofa. Mencoba satu cara lama yang selalu berhasil padanya. Ia mengubah nada bicaranya jadi lembut, hampir memohon. Sinta, Nak, kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan, kan? Tidak perlu sampai ke pengadilan. Malu kita di mata orang. Ibu janji, Raka akan berubah. Kita kembalikan uangnya pelan-pelan. Saya menatapnya tenang. Inilah perempuan yang menulis. Nanti kalau Sinta sudah tidak ada. Saya tahu persis apa arti senyum manis itu sekarang. Bu, kata saya. 2 tahun lalu, saya masih percaya kata kekeluargaan. Tapi keluarga tidak mencuri dari anggotanya. Keluarga tidak menunggu salah satunya pergi. Saya sudah membaca semua yang kalian tulis tentang saya. Bu, setiap kata. Wajah Bu Sumarni seketika memucat. Ia tahu grup itu. Ia tahu apa yang pernah ia tulis. Jadi, tolong, lanjut saya. Jangan ucapkan kata kekeluargaan di depan saya lagi. Hukum tidak mengenal air mata yang datang terlambat. Dan saya sudah berhenti mengenalnya juga. Bu Sumarni terduduk kembali. Kali ini benar-benar kehabisan kata. Wajah Raka kini pucat pasi. Sinta, please. Ia jatuh berlutut di lantai. Aku hilaf. Maafkan aku. Aku akan kembalikan semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Saya menatap pria yang dulu saya cintai itu. Pria yang saya angkat dari magang jadi direktur. Yang saya beri segalanya. Mas, kata saya pelan. 7 tahun lalu, kamu tidak punya apa-apa. Hari ini, kamu kembali tidak punya apa-apa. Bedanya, dulu kamu jujur. Saat itulah bel pintu berbunyi. Saya sudah tahu siapa. Maya membuka pintu dengan ragu. Di ambang pintu, berdiri Bella, menggendong bayinya. Wajahnya lelah. Matanya sembab. Ruangan langsung gaduh. Ngapain kamu kesini? Bentak Bu Sumarni. Saya diminta datang, Bu, kata Bella lirih. Oleh Bu Sinta. Semua mata kini tertuju pada saya, termasuk mata Raka yang terbelalak. Bella, kata saya, tenang. Tolong ceritakan, bagaimana kamu bisa ada di rumah Bintaro? Dengan suara gemetar. Bella bercerita, bagaimana Raka mengaku duda. Bagaimana Bu Sumarni meyakinkannya istri lama akan segera pergi. Bagaimana mereka menjanjikan rumah dan masa depan. Lalu meninggalkannya begitu uang habis. Setiap kalimatnya menjatuhkan satu lagi topeng di ruangan itu. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Bu Sumarni menutup wajah dengan kedua tangan. Kebohongan mereka kini diceritakan oleh perempuan yang mereka jadikan alat. Jadi begini, kata saya, berdiri perlahan, menahan perih di perut. Mulai hari ini, Raka diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur. Seluruh fasilitas perusahaan ditarik. Mobil, kartu, tunjangan, semuanya. Saya akan menempuh jalur hukum atas penggelapan 2,4 miliar itu. Pak Darmawan akan mengurus prosesnya. Bersih, sesuai aturan. Dan saya tarik napas, mengajukan gugatan cerai. Mulai hari ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani membantah. Bu Sumarni mencoba memainkan kartu terakhirnya. Ia berdiri, suaranya kembali tinggi, tapi kali ini bergetar. Sinta, kamu tidak boleh begini. Kita ini
keluarga, darah daging. Pikirkan nama baik kita di mata tetangga, di mata keluarga besar. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya menatapnya lurus. Bu, kata saya pelan. 7 tahun saya berusaha jadi bagian dari keluarga ini. 7 tahun saya ditatap sebelah mata. Dan saya tetap diam demi nama baik itu. Tapi nama baik, lanjut saya, tidak dibangun dengan menutupi kebusukan. Anda menyebut saya menantu yang tidak tahu diri. Padahal sejak hari pertama, sayalah yang membayar setiap kemewahan yang Anda banggakan. Arisan yang Anda pamerkan. Tas yang Maya unggah. Mobil yang kalian kendarai. Semuanya. Dari perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Saya berhenti sejenak. Hari ini. Saya hanya mengambil kembali yang memang milik saya. Ruangan itu sunyi. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang berani menyindir saya. Maya, yang tadi begitu angkuh, kini terduduk lemas di sofa. Mbak Sinta. Mobil saya, pekerjaan saya, bagaimana? Suaranya tercekat. Selama ini Maya bekerja di perusahaan saya, di posisi yang sebenarnya tidak ia kuasai. Gaji besar, tanggung jawab kecil. Karena ia adik direktur. Maya, kata saya, mulai besok, posisimu dievaluasi seperti karyawan lain. Kalau kamu mampu bekerja, kamu tinggal. Kalau tidak, kamu pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu akan dinilai dari kerjamu, bukan dari nama kakakmu. Saya berbalik ke arah Bella, yang masih berdiri di ambang pintu. Bella, anakmu tidak bersalah atas dosa orang dewasa. Aku tidak akan mengusirmu ke jalan. Aku sudah menyiapkan 1 unit kontrakan kecil untukmu. Cukup untuk kamu dan anakmu, sampai kamu bisa berdiri sendiri. Tapi setelah itu, hidupmu ada di tanganmu, bukan di tangan janji laki-laki manapun. Bella menangis. Bukan tangis kehilangan, tapi tangis seseorang yang akhirnya dilepaskan. Kadang, belas kasih yang paling tajam adalah yang menyuruh seseorang berdiri di kaki sendiri. Lalu, saya menatap Raka untuk terakhir kalinya. Ia masih berlutut, tapi tidak lagi memohon. Ia tahu, semua sudah berakhir. Mas Raka, kata saya, aku tidak membencimu. Membenci hanya membuang tenaga. Aku hanya berhenti. Berhenti memberi pada orang yang tidak pernah menghargai. Dulu aku mengangkatmu karena aku mencintaimu. Hari ini aku menurunkanmu karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri. Saya ambil map saya dari meja. Saya berdiri tegak. Meski perut saya masih perih. Saya berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Pak Yanto membukakan pintu mobil. Sudah selesai, Bu? Tanyanya pelan. Sudah. Pakistan, jawab saya. Antar saya pulang. Saya ingin istirahat. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Kata istirahat terasa benar. Di kaca spion, saya lihat rumah itu mengecil, lalu hilang. Bersamanya, hilang pula 7 tahun yang saya habiskan untuk menyenangkan orang yang salah. Dan untuk pertama kalinya, dada saya terasa ringan. 3 bulan berlalu. Proses hukum berjalan persis seperti yang dirancang Pak Darmawan. Raka kehilangan jabatan, kehilangan akses, dan menghadapi proses pidana penggelapan. Tanpa perusahaan saya, ia kembali jadi sarjana hukum biasa yang menganggur. Tidak ada vendor fiktif lagi. Tidak ada mobil dinas. Tidak ada nama besar. Bu Sumarni, yang dulu pamer di setiap arisan, kini menghindari tetangganya. Rekening atas namanya dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan. Maya bertahan di perusahaan selama 2 bulan, lalu mengundurkan diri sendiri. Ternyata, bekerja tanpa perlindungan nama kakaknya jauh lebih berat dari yang ia kira. Bella, anehnya, justru yang paling cepat bangkit. Ia menempati kontrakan kecil yang saya siapkan, lalu mulai berjualan kue dari rumah. Beberapa bulan kemudian, ia mengirim pesan singkat pada saya. Terima kasih, Bu. Ibu satu-satunya orang yang jujur pada saya. Saya hanya membalasnya dengan 1 kata, berjuanglah.
Sementara saya kembali ke kantor saya. 3 cabang itu kini berjalan lebih sehat dari sebelumnya. Tanpa kebocoran, tanpa vendor fiktif, tanpa seorang direktur yang mencuri dari dalam. Suatu sore, saya duduk di balkon rumah saya di Pondok Indah. Saya makan dengan tenang. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati di tengah pernikahan yang penuh topeng. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya makan tanpa harus menyenangkan siapapun. Beberapa minggu setelah persidangan pertama, saya pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Pak Yanto, sopir yang sudah belasan tahun ikut saya, membukakan pintu seperti biasa. "Bu," katanya pelan. "Maaf kalau lancang. Tapi saya senang melihat ibu kembali jadi diri ibu. Selama 7 tahun ini, saya lihat ibu makin lama makin kecil. Sekarang, ibu besar lagi." Saya terdiam. Ternyata, orang yang paling jujur menilai hidup saya bukan keluarga suami saya, tapi seorang supir yang setiap hari mengantar saya dan diam-diam mengkhawatirkan saya. "Terima kasih, Pak Yanto," kata saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mata saya basah. Tapi kali ini bukan karena luka. Mbak Asi, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah, juga berubah lebih ceria. Dulu ia selalu tegang setiap kali Bu Sumarni datang dan mengatur dapurnya. Kini rumah itu kembali jadi rumah saya. Tenang, tanpa suara yang merendahkan. Saya baru sadar selama ini bukan hanya saya yang tertekan di rumah sendiri. Orang-orang baik di sekitar saya pun ikut menahan napas selama bertahun-tahun. Ketika saya akhirnya berdiri, mereka pun ikut bisa bernapas lega. Kadang, ketika satu orang berani melawan, banyak orang lain ikut terbebas. Bukan saya yang mencari, ia yang menunggu di depan kantor saya. Pakaiannya tidak lagi serapi dulu, wajahnya lebih tua dari usianya. "Sinta," katanya pelan. "Aku cuma mau minta maaf. Sungguh. Aku kehilangan segalanya. Aku baru sadar semua yang aku punya dulu dari kamu." Saya menatapnya. Tidak ada lagi marah. Tidak ada lagi cinta. Hanya kekosongan yang tenang. "Mas," kata saya, "kamu tidak kehilangan segalanya karena aku. Kamu kehilangan segalanya karena kamu mengira kebaikan orang lain itu kelemahan. Aku memberimu kepercayaan. Kamu menukarnya dengan kebohongan. Aku memberimu nama. Kamu memakainya untuk mencuri. Karma tidak datang dari aku. Karma datang dari pilihan-pilihanmu sendiri." Ia menunduk. Tidak ada yang bisa ia bantah. Selama beberapa detik, kami hanya berdiri di trotoar itu. 2 orang asing yang dulu pernah berbagi 7 tahun. Saya ingat laki-laki yang dulu datang paling pagi ke kantor saya, yang menatap saya seolah saya seluruh dunianya. Laki-laki itu sudah lama tiada. Mungkin memang tidak pernah benar-benar ada. Saya melangkah masuk ke kantor saya. Dan kali ini, saya benar-benar tidak menoleh lagi. Hidup saya setelah itu berjalan pelan, tapi utuh. Saya tidak terburu-buru mencari pengganti. Saya belajar menikmati kesendirian. Saya rawat luka saya. Bukan hanya luka di perut, tapi luka yang lebih dalam. Saya kembali dekat dengan beberapa sahabat lama yang dulu saya abaikan demi pernikahan. Saya mulai mengajar kelas hukum gratis untuk perempuan-perempuan yang sedang berjuang. Perempuan yang seperti saya dulu. Tidak tahu bahwa mereka punya hak. Dari setiap cerita mereka, saya melihat bayangan diri saya yang lama. Bella, yang dulu jadi alasan dunia saya runtuh, kini punya warung kue kecil yang ramai. Suatu hari ia datang ke kelas saya, membawa anaknya yang sudah mulai berjalan. "Bu Sinta," katanya, "saya ingin anak saya tumbuh jadi perempuan yang kuat, seperti ibu." Saya tersenyum. Saya gendong sebentar anak itu, anak yang dulu jadi simbol pengkhianatan. Kini jadi pengingat bahwa setiap orang berhak memulai lagi. Bahkan dari reruntuhan yang paling memalukan sekalipun. Itulah hal paling aneh tentang hidup. Luka yang sama bisa jadi awal yang baru. Kalau saya boleh jujur, saya tidak pernah menikmati kehancuran mereka. Saya tidak pernah merayakan jatuhnya Raka atau malunya Bu Sumarni di mata tetangga. Yang saya rayakan hanya satu, saya kembali jadi pemilik hidup saya sendiri. Karena pembalasan yang paling berkelas bukan membuat orang lain menderita. Pembalasan yang paling berkelas adalah berhenti membiarkan mereka
menentukan siapa kita adalah bangkit, tegak, dan utuh. Justru dari tempat di mana mereka berharap kita hancur. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari betapa diamnya ia. Sebab perempuan yang paling tenang seringkali adalah yang paling tahu apa yang ia lakukan. Dan jangan pernah mengira bahwa kebaikan itu tanda kelemahan. Kebaikan yang dikhianati bisa berubah jadi keadilan yang paling dingin. Ada banyak perempuan di luar sana yang sedang berada di posisi saya dulu. Memberi segalanya, lalu ditatap sebelah mata di rumah yang ia biayai sendiri. Diamide mengalah. Demi sebuah nama baik yang ternyata hanya menutupi kebusukan. Jika kamu salah satunya, dengar baik-baik. Kamu tidak harus berteriak untuk dihormati. Tapi kamu juga tidak boleh diam selamanya. Ketahui hakmu, simpan buktimu, dan ketika waktunya tiba, berdirilah dengan tenang. Ada juga banyak laki-laki seperti Raka di luar sana yang lupa bahwa rumah dibangun dengan kesetiaan, bukan dengan kebohongan yang rapi. Dan ada pula para ibu yang demi membela anaknya justru menuntunnya kejuran. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk menagih. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk jujur atau berkhianat. Pilihan untuk menghargai atau menginjak. Setiap pilihan menanam benihnya sendiri. Dan suatu hari, kita semua memanennya. Saya memanen ketenangan karena saya memilih untuk berdiri. Mereka memanen kehancuran karena mereka memilih untuk berkhianat. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin kisah kalian akan menguatkan perempuan lain yang sedang berjuang malam ini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sahabat kisah, pagi itu saya membuka pintu rumah dan 17 orang langsung menyerbu masuk tanpa diundang. Ibu mertua saya berdiri paling depan, tersenyum lebar. Katanya, "Ini rumah anakku. Wajar kalau keluarga datang menumpang. Yang tidak mereka tahu, rumah mewah itu, mobil itu, semua uang itu, tak satu pun milik suami saya." Halo sahabat, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang menguras emosi, tapi berakhir sangat memuaskan. Sebelum mulai, tekan tombol suka dan langganan dulu ya. Tulis hadir di kolom komentar. Sebutkan dari kota mana kalian menonton sekarang. Mari kita mulai. Nama saya Dahlia, 38 tahun. Saya pemilik sekaligus direktur sebuah perusahaan jasa boga dan penyelenggara acara di Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun bisnis ini dari nol. Dari dapur kecil di kontrakan, sampai punya kantor sendiri di kawasan Pondok Indah. Saya terbiasa mengelola ratusan orang dalam satu acara besar. Tapi tak ada satupun acara yang sesulit mengelola satu keluarga. Bisnis saya tidak dibangun dalam semalam. Saya memulainya dengan satu wajan, satu kompor, dan pesanan nasi kotak dari tetangga. Saya pernah memasak sendirian sampai pagi, mengantar pesanan dengan motor butut, dan menangis di pinggir jalan saat ada klien yang membatalkan pesanan besar di menit terakhir. Tapi saya tidak pernah menyerah. Sedikit demi sedikit, nama perusahaan saya dikenal. Dari catering rumahan menjadi penyelenggara pernikahan. Lalu acara perusahaan besar. Setiap karyawan yang saya gaji, setiap kontrak yang saya tanda tangani adalah hasil dari tangan saya sendiri. Saya menikah dengan Arga 10 tahun lalu. Saat itu, ia pegawai biasa di sebuah kantor, dengan gaji yang pas-pasan. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Saya mencintainya, dan saya percaya kami bisa membangun hidup bersama. Di awal pernikahan, kami sederhana. Tinggal di rumah kontrakan kecil, makan seadanya, menabung untuk masa depan. Arga waktu itu masih rendah hati. Ia membantu saya mengantar pesanan, mencuci wajan, menjaga kios kecil saya di akhir pekan. Saya jatuh cinta pada pria itu. Pria yang mau bekerja keras bersama saya. Saya tidak tahu pria itu perlahan menghilang, digantikan oleh seseorang yang lebih mencintai gengsi daripada kejujuran. Kami punya satu anak, Raka, 5 tahun.
Anak yang manis, pendiam. Suka bermain balok susun di ruang tengah. Bagi Raka, akhir pekan adalah waktu bermain bersama ibunya. Bagi saya, akhir pekan adalah satu-satunya waktu untuk bernapas. Rumah kami di Pondok Indah itu besar dan tenang. Lantai marmer yang selalu saya jaga kebersihannya. Taman kecil yang saya rawat sendiri setiap sore. Sofa beludru, pajangan kaca, lukisan di dinding. Semua saya beli dengan keringat saya sendiri. Tapi ada satu rahasia yang saya simpan rapat selama bertahun-tahun. Rumah itu bukan dibeli dari gaji Arga. Mobil itu bukan dari uang Arga. Gaya hidup kami yang terlihat mewah itu, seluruhnya saya tanggung dari bisnis saya. Arga masih pegawai biasa. Gajinya bahkan sering habis sebelum pertengahan bulan. Tapi di depan keluarganya, ia selalu berpura-pura. Ia bilang dirinya seorang manajer. Ia bilang dirinya direktur dengan penghasilan puluhan juta. Saya membiarkannya. Saya menelan kebenaran itu demi menjaga harga dirinya di depan keluarga besarnya. Saya masih ingat awalnya. 3 tahun lalu, saat bisnis saya mulai besar, kami pindah ke rumah Pondok Indah ini. Saat itu, Arga menelpon ibunya dengan suara bangga. "Bu, Arga sekarang direktur. Sudah punya rumah sendiri di Jakarta." Saya berdiri di sampingnya, ingin meluruskan. Tapi ia menggenggam tangan saya dan berbisik, "Biarkan, Dahlia. Biar ibu bangga." Saya pun diam. Saya pikir kalau itu membuatnya bahagia, biarlah. Tapi kebohongan punya cara sendiri untuk tumbuh. Setiap lebaran, Arga membawa amplop tebal untuk dibagikan ke kerabat. Uang itu dari saya, setiap ada kerabat yang sakit atau butuh modal. Arga yang dipuji dermawan. Uang itu juga dari saya. Lama-lama di mata keluarga besarnya. Arga adalah anak emas yang sukses, dan saya hanya istri yang beruntung menikahinya. Tidak ada yang pernah bertanya, dari mana sebenarnya uang itu? Tidak ada yang peduli bahwa setiap pagi saya berangkat ke kantor, mengurus puluhan pesanan, menegosiasikan kontrak, menggaji karyawan. Bagi mereka, perempuan yang bekerja keras hanyalah istri yang kebetulan sibuk, sementara suami yang tidur sampai siang adalah direktur yang sedang beristirahat. Saya pikir selama rumah tangga kami aman. Kebohongan itu tak masalah. Saya keliru. Kebohongan itu justru yang menarik datang bencana. Tepat di hari Minggu yang seharusnya tenang itu. Hari Minggu itu, Arga masih tidur pulas di kamar utama. Ia menikmati hari liburnya seperti biasa. Tidur panjang sampai siang. Saya tidak mengganggunya. Raka sedang menyusun balok di ruang tengah, dan saya menemaninya sambil menyeduh teh. Pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi. Bukan sekali. Bel itu ditekan berkali-kali. Tak sabar. Lalu disusul gedoran keras di pintu kayu jati depan. Saya mengernyit. Saya tidak menunggu siapapun hari itu, dan tidak ada janji tamu sama sekali. Dari luar terdengar bukan satu suara, melainkan banyak. Belasan orang berbicara bersahutan dengan nada tinggi. Raka tersentak. Balok mainannya berjatuhan. Saya menenangkannya. Lalu bergegas menuju pintu depan. Saat saya memutar kunci dan menarik gagang pintu, darah saya seolah berhenti mengalir. Di teras, berdiri ibu mertua saya, Bu Lastri, dengan senyum lebar yang sama sekali tidak sampai ke matanya. Tapi bukan kehadirannya yang membuat tubuh saya membeku. Di belakangnya berbaris kerumunan orang, dewasa, remaja, sampai anak-anak kecil yang sudah mulai berlarian menginjak rumput taman saya. Mereka membawa tas-tas besar, koper kain yang lusuh, kardus-kardus diikat tali rafia, dan bungkusan plastik raksasa. Saya mencoba menghitung dalam hati. 17 orang. Ibu mertua saya membawa 17 kerabat dari kampung, tanpa memberi kabar sepatah kata pun. "Ibu?" Saya bertanya dengan suara bergetar, masih memegangi gagang pintu. "Ada apa ini? Kenapa tidak ada kabar kalau ibu dan keluarga besar mau datang?" Wajah Bu Lastri langsung berubah. Ekspresinya menyeratkan tidak suka mendengar pertanyaan menantunya. Ia menjawab lantang, sengaja dikeraskan, agar seluruh kerabat di belakangnya mendengar jelas. "Memangnya ibu harus minta izin dulu kalau mau ke rumah anak ibu sendiri? Ini rumah anak lelakiku.
Kalian kan orang kaya. Masa nggak mau berbagi dengan saudara yang jauh-jauh datang dari kampung? Belum sempat saya mencerna kata-katanya. Seorang wanita parubaya menyerobot maju dari belakang. Bibirnya merah menyala. Tangannya penuh perhiasan emas imitasi. Itu Tante Santi, kerabat jauh Arga yang terkenal paling cerewet dan paling gemar mencampuri urusan orang. Aduh, kamu ini istri macam apa sih? Tante Santi berkata sambil menatap saya dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Mertua datang jauh-jauh, kok malah diinterogasi di depan pintu? Kami sudah pegal di jalan semalaman. Ayo, Bu, masuk saja. Panas di luar. Tanpa menunggu persetujuan pemilik rumah, Bu Lastri melangkah maju dan menyenggol bahu saya ke samping, mengikuti komandonya. Rombongan 17 orang itu merangsek masuk bagaikan air bah menjebol bendungan. Mereka menyebar ke seluruh penjuru ruangan dalam sekejap. Suara tawa, teriakan anak-anak, bantingan koper yang diletakkan sembarangan. Lantai marmer yang baru saja saya pel kini penuh jejak sepatu kotor, noda tanah, dan debu jalanan. Kardus-kardus dijatuhkan begitu saja di atas karpet bersih. Anak-anak kecil melompat ke sofa, menyentuh pajangan kaca mahal di meja konsol dengan tangan kotor mereka. Beberapa pria dewasa langsung merebahkan diri di sofa beludru, mengangkat kaki ke meja, dan menyalakan televisi dengan volume maksimal tanpa permisi. Bau keringat bercampur minyak angin memenuhi udara, menenggelamkan aroma lavender yang biasa saya sukai. Rumah saya yang tenang berubah seperti pasar tumpah. Raka berlari menghampiri saya, mencengkeram erat ujung gaun saya, menyembunyikan wajahnya yang pucat. Saya mengelus rambutnya, mencoba memberi rasa aman yang bahkan saya sendiri tidak punya saat itu. Jantung saya berdebar antara kaget, marah, dan tidak percaya. Tapi malam itu, mereka belum tahu satu rahasia di rumah ini akan mengubah segalanya. Kamu jangan cuma berdiri mematung di situ. Suara Bu Lastri melengking dari arah dapur. Saya tersentak, lalu menyusulnya sambil menggandeng Raka. Sesampai di dapur, mata saya kembali terbelalak. Tante Santi dan beberapa kerabat wanita sudah membuka lemari, mengeluarkan botol minuman dingin, kue, dan buah tanpa bertanya. Bu Lastri membuka tutup panci, mengendus semur ayam yang saya masak khusus untuk makan siang Raka. Makanan cuma segini, mana cukup untuk kami semua, Bu Lastri berkata sinis. Kami ada 18 orang. Loh, cepat buatkan minuman manis, lalu masak yang banyak untuk makan siang. Atau kalau kamu malas, pesan saja dari restoran mahal. Suamimu kan direktur, uangnya pasti banyak. Jangan pelit-pelit sama keluarga suami. Nanti rezekinya seret kalau istrinya perhitungan. Saya hanya diam. Di dalam hati, satu kalimat terus berputar. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya membayar semua ini. Tante Santi mengangguk-angguk sambil mengunyah apel yang baru ia ambil paksa dari kulkas. Iya, nih, rumahnya kelihatan mewah, tapi kok panas? AC-nya cuma di kamar, ya. Bawakan kipas angin yang paling besar ke depan. Saudara-saudaramu kegerahan semua. Mereka memerintah saya seolah saya asisten rumah tangga yang dibayar untuk melayani. Saya menarik napas panjang, menekan emosi yang sudah mendidih sampai ubun-ubun. Tangan saya mengepal erat di sisi tubuh, sampai buku-buku jari saya memutih. Saya menatap wajah-wajah itu bergantian. Kesombongan dan rasa tidak tahu malu mereka terasa begitu menyengat. Mereka datang tanpa diundang, merusak ketenangan rumah saya, mengotori tempat tinggal saya, dan kini menuntut dilayani seperti keluarga kerajaan. Andai saja mereka tahu kebenaran di balik dinding rumah ini. Andai Bu Lastri tahu bahwa rumah mewah tempatnya berpijak, perabot mahal yang ia duduki, makanan yang ia santap, tak satu pun dibeli dengan uang Arga. Andai mereka tahu Arga hanyalah pegawai biasa, sementara sayalah yang banting tulang membangun semuanya. Tapi saya memilih diam dulu. Saya memejamkan mata sejenak, menguatkan
batin. Satu hal yang pasti dalam benak saya tidak akan membiarkan diri saya diinjak lebih jauh di wilayah saya sendiri. Suasana di rumah semakin tak terkendali. Suara televisi berpadu dengan teriakan anak-anak yang saling kejar. Telinga saya berdenging. Raka akhirnya menangis terseduh karena seorang sepupu jauhnya merebut paksa mainan robot kesayangannya tanpa rasa bersalah. Saya menunduk, menggendong Raka, mengusap punggungnya pelan. Hati saya bergejolak menahan amarah. Saya menatap sekeliling. Rumah yang selalu saya jaga kini seperti kapal pecah. Bantal sofa berserakan. Remah camilan mengotori karpet bulu. Gelas-gelas kotor diletakkan di meja kaca sampai meninggalkan noda lengket. Tak satu pun dari belasan kerabat itu berniat membantu membersihkan atau sekedar menjaga etika bertamu. Mereka bersikap seolah rumah ini fasilitas umum gratis yang bebas mereka pakai dan rusak sesuka hati. Tapi mereka belum tahu pemilik sebenarnya rumah ini sedang menghitung setiap kerusakan. Belum sempat saya menghela napas, suara Bu Lastri kembali menggelegar dari lorong kamar. Rupanya ia baru selesai berkeliling memeriksa setiap ruangan tanpa izin. Wajahnya menyiratkan kekecewaan. Ia berjalan menghampiri saya, berkacak pinggang tepat di depan wajah saya. Semua mata kerabat serentak menoleh, menghentikan aktivitas mereka. Seolah menanti drama apa lagi yang akan disajikan wanita yang merasa paling berkuasa itu. Rumah ini memang besar dari luar, kata Bu Lastri. Tapi kamarnya kok cuma 3? 1 kamar utama di atas, 1 kamar Raka, dan 1 kamar tamu sempit di bawah. Terus kami yang belasan orang ini mau tidur di mana? Masa saudara-saudara Arga disuruh tidur bergelimpangan di lantai seperti ikan asin dijemur? Pantang bagi keluarga ibu tidur di lantai kalau bertamu. Harusnya kamu sudah memikirkan ini sejak melihat kami datang. Saya menahan nada suara agar tetap sopan, meski hati saya meronta. Bu, saya sama sekali tidak tahu ibu akan datang membawa rombongan sebanyak ini mendadak. Tidak ada pesan atau telepon sebelumnya. Kamar tamu kami memang hanya 1, dan kasur lipat juga tidak banyak. Ini akhir pekan. Saya tidak punya persiapan apa-apa untuk menyambut belasan tamu sekaligus. Mendengar jawaban jujur itu, wajah Bu Lastri justru semakin mengeras. Alasan saja kamu ini. Kalau rumah tidak muat, ya cari solusi dong. Otak itu dipakai berpikir, suamimu kan manajer, gajinya puluhan juta tiap bulan, perusahaannya elit, uang kalian pasti berlimpah. Sekarang begini saja, ibu minta kamu segera telepon hotel bintang 5 yang dekat sini. Pesan kamar untuk kami semua, bayar pakai uang kalian. Itu baru namanya menantu yang tahu adab. Saya hampir tertawa getir. Hotel bintang 5 untuk 18 orang. Dibayar dengan uang yang menurut mereka milik Arga. Uang yang sebenarnya tidak ada. Tapi saya menelan dulu kalimat itu. Bu, kalau soal menginap, mungkin kita bisa bicarakan baik-baik dulu. Saya berkata pelan. Tapi mendadak memesan kamar untuk 18 orang itu bukan hal kecil. Bukan hal kecil bagaimana? Tante Santi menyahut dari belakang. Bagi orang kaya seperti kalian, itu kan uang receh. Jangan-jangan kamu ini diam-diam menyimpan harta suamimu untuk keluargamu sendiri, ya? Makanya pelit begini. Tuduhan itu menampar saya. Tapi yang lebih menyakitkan, tak ada satupun yang membela saya. Mereka justru mengangguk, seolah tuduhan itu benar. Belum selesai sampai di situ. Beberapa anak dari rombongan itu naik ke lantai atas, masuk ke kamar Raka tanpa izin. Saat saya menyusul, saya menemukan mereka sedang mengeluarkan semua mainan Raka, melempar-lemparnya ke lantai. Lemari pakaian Raka terbuka, baju-bajunya berserakan. Salah satu anak bahkan mencoret dinding kamar dengan spidol. Raka menjerit di belakang saya, memeluk kaki saya erat-erat. Sudah, biarkan saja. Seorang ibu dari kerabat itu berkata santai sambil menggendong bayinya. Namanya juga anak-anak. Lagi pula, kalian kan mampu cat ulang. Jangan pelit sama keponakan sendiri. Ia bahkan menyuruh saya mengambilkan susu untuk bayinya. Seolah saya pengasuh yang harus siap kapan saja. Saya membereskan kamar Raka dalam diam. Tangan saya gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena menahan amarah. Tapi malam itu, mereka belum tahu setiap kerusakan kecil ini
sedang saya catat satu persatu. Saat makan malam tiba, masalah baru muncul. Makanan dari restoran yang saya pesan untuk 18 orang. Ternyata masih dianggap kurang. Kok cuma ayam goreng dan rendang biasa? Keluh seorang kerabat sambil mengaduk piringnya. Katanya, orang kaya. Masa tidak ada makanan yang lebih mewah? Lain kali, pesan dari hotel saja. Mereka menyisakan makanan setengah dimakan, membuangnya begitu saja. Lalu meminta dipesankan menu lain. Tidak ada satupun yang berkata terima kasih. Tidak ada satupun yang menghargai bahwa setiap piring di meja itu adalah uang yang saya keluarkan. Anak-anak menumpahkan minuman manis ke karpet bulu mahal saya. Dan para orang tua hanya tertawa. Bu Lastri bahkan menyuruh saya membersihkannya saat itu juga, biar tidak menempel. Kamu kan yang punya rumah, ya kamu yang bersihkan. Saya berlutut membersihkan noda itu, sementara mereka menonton dari sofa sambil menikmati makanan yang saya bayar. Di detik itu, saya bersumpah dalam hati. Ini adalah malam terakhir mereka memperlakukan saya seperti ini. Menjelang sore, Bu Lastri memanggil saya lagi. Kali ini ia memegang sebuah kantong belanja. Dahlia, ini daftar belanja untuk seminggu ke depan. Beras, minyak, ayam, daging, susu untuk anak-anak. Pokoknya semua kebutuhan 18 orang. Kamu yang urus, ya. Dan ini, ia menyodorkan secari kertas lagi. Ada beberapa saudara yang sakit di kampung, butuh biaya berobat. Kamu transfer saja masing-masing 2 juta. Suamimu kan kaya, tidak akan terasa. Saya menatap daftar itu. Belanja seminggu untuk 18 orang. Ditambah uang untuk kerabat di kampung. Mereka memperlakukan dompet saya seperti sumur tanpa dasar. Saya hanya berkata, saya catat dulu, Bu. Padahal di dalam hati, saya sedang menghitung sesuatu yang sama sekali berbeda. Tak lama, Tante Santi datang lagi. Kali ini ia memegang kalung emas imitasi yang ia kenakan, lalu menunjuk ke arah saya dengan nada iri. Dahlia, kamu kan istri orang kaya. Masa perhiasanmu biasa-biasa saja? Nanti kalau ke pesta, malu-maluin keluarga. Begini saja, besok kita ke toko emas. Kamu belikan aku dan ibu masing-masing 1 gelang. Hitung-hitung oleh-oleh untuk keluarga yang sudah jauh-jauh datang. Ia tertawa, seolah meminta gelang emas adalah hal paling wajar di dunia. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum tipis, karena saya tahu sebentar lagi semua tuntutan ini akan berbalik menjadi rasa malu yang tak akan pernah mereka lupakan. Tapi tuntutan itu belum berhenti. Sore itu, beberapa kerabat berkeliling ke lantai bawah dan menemukan ruang kerja saya. Mereka membuka pintunya, masuk tanpa izin, dan mulai mengaduk-aduk dokumen di meja saya. Untung saya datang tepat waktu sebelum mereka menemukan map coklat itu. Ruangan ini bagus, loh, kata salah seorang dari mereka. Sayang, dipakai kerja saja. Mending dijadikan kamar buat kami yang laki-laki. Kamu kan bisa kerja di kafe. Orang kaya gampang cari tempat. Saya menutup pintu ruang kerja itu rapat-rapat dan menguncinya. Itu satu-satunya ruangan yang tidak akan saya biarkan mereka jamah. Di dalam sanalah tersimpan kebenaran yang akan mengubah segalanya. Tapi mereka tidak tahu itu. Mereka hanya menganggap saya menantu yang sok rahasia. Menjelang petang, seorang bibi tua dari rombongan itu duduk di samping saya dan dengan nada manis yang dibuat-buat mulai menghitung kamar dan luas tanah rumah saya. Rumah sebesar ini. Sayang kalau cuma ditinggali bertiga. Bagaimana kalau sebagian keluarga tinggal di sini saja secara permanen? Toh kalian mampu menanggung. Lagi pula, namanya juga keluarga. Harus saling berbagi rejeki. Ia berbicara seolah rumah saya adalah harta warisan bersama yang wajib dibagi. Saya menyadari satu hal mengerikan saat itu. Mereka tidak datang untuk berlibur. Mereka datang untuk tinggal, untuk mengakar, untuk menisap habis segalanya. Dan kalau saya membiarkannya hari ini, mereka tidak akan pernah pergi. Saya tidak punya pilihan selain mengakhiri semua ini sekaligus, dengan cara yang tak akan bisa mereka bantah. Saat itulah pintu kamar utama terbuka. Arga keluar dengan rambut acak-acakan. Baru bangun tidur. Wajahnya mengantuk. Lalu berubah panik melihat rumah penuh kerabatnya.
Saya berharap akhirnya ada yang akan membela saya. Saya keliru lagi. Arga. Bu Lastri langsung menghampiri anaknya. Suaranya mendadak manja. Untung kamu bangun. Istrimu ini susah sekali diatur. Ibu cuma minta dia pesankan hotel untuk keluarga. Tapi dia banyak alasan. Katanya tidak ada persiapan. Memangnya begitu cara memperlakukan mertua? Arga menatap saya. Saya menunggu. Saya menunggu ia berkata, Bu, ini rumah kami. Kami yang menentukan. Saya menunggu ia membela istrinya. Tapi yang keluar dari mulutnya justru kalimat yang meremukkan hati saya. Dahlia. Kenapa? Kamu bikin masalah, Arga berkata dengan nada datar, di depan semua orang. Ibu cuma minta tolong, kamu kan bisa atur, pesan saja hotelnya, beres. Jangan bikin ibu malu di depan keluarga. Saya terdiam. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena di detik itu, saya akhirnya melihat dengan jelas siapa pria yang saya nikahi. Pria yang lebih takut dianggap miskin oleh keluarganya daripada peduli pada istrinya sendiri. Pria yang rela istrinya dihina, asalkan topeng kayanya tetap utuh. Sepanjang siang itu, saya melayani mereka seperti yang mereka mau. Saya memesan makanan untuk 18 orang dari restoran. Saya menyajikan minuman. Saya membereskan tumpahan dan pecahan. Bukan karena saya takut, tapi karena saya sedang berpikir sangat tenang. Sangat dingin. Sore harinya, para kerabat menyalakan semua pendingin udara di setiap ruangan. Membuka kulkas berulang kali. Mencuci pakaian mereka dengan mesin cuci saya. Dan menjemur baju di seluruh penjuru taman. Listrik dan air mengalir tanpa henti. Salah satu kerabat bahkan menelpon teman-temannya di Jakarta. Mengundang mereka datang menikmati rumah mewah saudara yang kaya. Rombongan 17 orang itu terancam bertambah. Dan tak ada yang merasa perlu meminta izin. Saya melihat Arga di sudut ruangan, sedang berbisik-bisik dengan seorang sepupunya. Saya tidak sengaja mendengar potongan pembicaraan mereka. Sepupunya meminjam uang. Dan Arga, demi menjaga gengsinya, menyanggupi. Tenang, nanti aku transfer. Bagi keluargaku, segitu kecil, katanya. Padahal ia tahu betul, uang itu harus ia minta diam-diam dari saya. Atau ia tambah dari utang yang makin menumpuk. Sementara mereka tertawa-tawa menikmati hidangan yang saya bayar. Saya diam-diam masuk ke ruang kerja saya di lantai bawah. Saya membuka laci, mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Di dalamnya tersimpan semua jawaban. Tapi belum waktunya. Belum. Menjelang malam, kekacauan justru memuncak. Salah satu kerabat pria, namanya Om Darto, menyenggol pajangan kaca kesayangan saya hingga jatuh dan pecah berkeping. Itu hadiah dari klien pertama saya, 12 tahun lalu. Tak ternilai bagi saya. Om Darto hanya menatapnya sekilas, lalu berkata enteng, "Ya, pecah. Tapi tidak apa-apa, kan? Orang kaya pasti bisa beli lagi." Saya menatap pecahan itu. Tidak ada yang minta maaf. Tidak ada yang membantu memungut. Mereka melangkahi pecahan kaca itu seolah hanya sampah. Tak lama, Tante Santi mendekati saya dengan ponsel di tangan. Rupanya sejak siang, ia sibuk menelepon kerabat lain di kampung. Dahlia, katanya keras. Tadi ibu cerita ke saudara-saudara di kampung kalau menantunya pelit, tidak mau melayani keluarga suami. Sekarang semua orang sekampung tahu. Loh, malu kan? Kamu. Makanya, jadi istri yang tahu diri. Jadi begitu. Mereka sudah menyebarkan cerita versi mereka ke seluruh kampung. Saya, perempuan yang menanggung semua biaya hidup keluarga ini, dicap sebagai menantu durhaka yang pelit. Sementara Arga, pria yang hidup dari uang istrinya, dipuja sebagai direktur dermawan. Malam itu, saat sebagian kerabat mulai tidur, saya turun ke dapur untuk minum. Di sana, saya bertemu Mbak Asih, asisten rumah tangga yang sudah 5 tahun bekerja dengan saya. Ia menatap saya dengan mata berkaca. "Bu Dahlia," bisiknya. Saya tidak tahan melihat ibu diperlakukan seperti ini. Ibu yang membangun semua,
Ibu yang menggaji saya, tapi mereka memperlakukan ibu seperti pembantu dan saya seperti budak. Tadi siang, Tante Santi menyuruh saya mencuci pakaian dalam belasan orang dan mengatai saya malas saat saya kewalahan. Saya menggenggam tangan Mbak Asih. Sabar, Mbak. Sebentar lagi, semua akan berubah. Saya janji. Mbak Asih mengangguk. Lalu diam-diam membantu saya menyiapkan sesuatu. Ia mengumpulkan struk-struk belanja, daftar barang yang rusak, dan mencatat setiap permintaan tak masuk akal yang dilontarkan para kerabat sejak pagi. Ternyata saya tidak sepenuhnya sendirian. Saat semua sudah tidur berdesakan di ruang tamu, saya duduk sendirian di ruang kerja. Map coklat itu terbuka di hadapan saya. Akta rumah atas nama saya. Buku tabungan perusahaan atas nama saya. Surat-surat kepemilikan kendaraan atas nama saya. Dan satu lembar yang paling penting, slip gaji Arga yang asli, yang selama ini ia sembunyikan dari ibunya. Saya membuka laptop. Membuka catatan keuangan rumah tangga selama 3 tahun terakhir. Setiap angka berbicara. Cicilan rumah, semua dari rekening saya. Tagihan listrik, air, internet, semua dari saya. Sekolah Raka, asuransi, bahkan amplop lebaran yang dibanggakan Arga, semua dari keringat saya. Sementara gaji Arga yang katanya puluhan juta itu bahkan tidak mampu menutupi sepertiga dari pengeluaran bulanan kami. Saya menelepon satu orang, Pak Tono, notaris yang sudah lama mengurus dokumen perusahaan saya. Pak Tono, maaf mengganggu malam-malam. Saya berkata, tenang, besok pagi bisa tolong datang ke rumah saya? Saya butuh Bapak membawa salinan resmi semua dokumen kepemilikan. Lengkap. Saya akan menjelaskan beberapa hal kepada keluarga. Dan saya ingin semua disaksikan secara sah. Pak Tono setuju. Saya menutup telepon, lalu menatap map itu lama sekali. Selama bertahun-tahun, saya menyimpan kebenaran ini demi harga diri Arga. Tapi harga diri yang dijaga dengan kebohongan bukanlah harga diri. Itu hanya topeng. Dan besok topeng itu akan saya lepas. Di depan semua orang. Saya tidur dengan hati yang anehnya tenang. Untuk pertama kalinya sejak rombongan itu datang, saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Pagi harinya, suasana di rumah saya makin parah. Para tamu bangun dan langsung menuntut sarapan untuk 18 orang. Anak-anak kembali berlarian. Dapur saya berantakan. Dan Bu Lastri sudah duduk di ruang tamu seperti ratu menunggu dilayani. Dahlia, mana sarapannya? Bu Lastri berseru. Lama sekali. Lalu soal hotel kemarin, kamu sudah pesan? Belum. Ibu tidak mau keluarga tidur di lantai lagi malam ini. Kalau perlu, kontrak rumah sekalian untuk kami selama sebulan ke depan. Toh kalian mampu. Sebulan. Mereka berniat tinggal sebulan, dan saya yang harus membiayai semuanya. Saya tidak menjawab. Saya hanya berkata pelan, Bu, sebentar lagi ada tamu penting yang datang. Saya minta semua duduk dulu di ruang tamu. Ada hal penting yang harus saya sampaikan kepada seluruh keluarga. Tepat pukul 9, bel berbunyi. Kali ini saya yang menunggu tamu. Pak Tono masuk dengan setelan rapi, membawa tas kerja berisi map-map dokumen. Para kerabat menatapnya bingung. Arga, yang baru keluar dari kamar, langsung pucat melihat siapa yang datang. Ia mengenali Pak Tono. Siapa ini? Tanya Arga terbata. Saya berdiri di tengah ruangan, di depan semua orang. Suara saya tenang, tapi jelas. Sebelum kita bicara soal hotel, soal kamar, soal siapa yang harus melayani siapa, saya ingin meluruskan satu hal. Sesuatu yang sudah terlalu lama saya simpan. Saya membuka map pertama. Ini akta kepemilikan rumah ini. Rumah ini atas nama saya, Dahlia. Bukan atas nama Arga. Saya yang membelinya dengan uang dari bisnis saya. Ruangan langsung hening. Bu Lastri mengernyit. Apa maksudmu? Ini rumah anak ibu. Bukan. Bu, saya membuka map kedua. Ini surat kepemilikan mobil di garasi. Atas nama saya. Ini buku rekening perusahaan.
Perusahaan jasa boga yang saya dirikan dan saya pimpin sendiri. Semua penghasilan keluarga ini selama 10 tahun berasal dari sini, dari saya. Saya menatap Arga, lalu mengeluarkan satu lembar terakhir. Dan ini, slip gaji Arga, yang asli. Arga bukan direktur, Bu. Bukan manajer, ia pegawai biasa, dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membayar listrik rumah ini selama sebulan. Selama ini, dialah yang berpura-pura kaya, dan sayalah yang membayar semua kepura-puraan itu. Wajah Bu Lastri berubah. Dari sombong menjadi tak percaya, lalu menjadi malu yang luar biasa. Ia menoleh ke Arga, mulutnya bergetar. Arga, ini tidak benar, kan? Kamu direktur, kamu yang bilang sendiri. Arga tidak bisa menjawab. Wajahnya merah, lalu pucat. Lalu menunduk. Setiap dokumen yang Pak Tono bentangkan di atas meja adalah bukti yang tak bisa ia bantah. Topeng yang ia jaga selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit di depan seluruh keluarga yang ia banggakan. Pak Tono berdiri, menjelaskan dengan tenang dan resmi. Saya notaris yang mengurus seluruh dokumen ini. Semua sah secara hukum. Rumah ini, perusahaan, dan kendaraan seluruhnya atas nama Ibu Dahlia. Saya hadir di sini untuk memastikan tidak ada yang bisa membantah keabsahannya. Suara Pak Tono yang datar dan resmi membuat ruangan semakin sunyi. Ini bukan lagi pertengkaran keluarga. Ini kenyataan hitam di atas putih. Tante Santi yang kemarin paling lantang, kini bungkam. Wajahnya yang biasa penuh percaya diri, kini pucat pasi. Gelang emas imitasi yang kemarin ia minta saya belikan, kini terasa seperti olok-olok bagi dirinya sendiri. Para kerabat yang kemarin merebahkan diri di sofa saya, kini duduk kaku, tak berani menatap saya. Om Darto, yang kemarin memecahkan pajangan kaca saya dengan enteng, kini menunduk dalam-dalam. Ibu muda yang menyuruh saya mengambilkan susu untuk bayinya, kini sibuk menyembunyikan wajahnya. Ruangan yang kemarin penuh tawa sombong, kini sunyi seperti kuburan. Jadi, saya melanjutkan dengan tenang. Kalian datang ke rumah saya tanpa diundang. Kalian merusak barang saya, mengotori rumah saya, menghina saya di depan keluarga, bahkan menyebarkan cerita bohong ke seluruh kampung bahwa saya menantu yang pelit. Padahal seluruh hidup mewah yang kalian nikmati di sini, saya yang membayarnya. Saya mengeluarkan sebuah map lagi, map yang dikumpulkan Mbak Asih semalam. Dan ini daftar semua kerusakan dan pengeluaran sejak kalian datang. Pajangan kaca yang pecah, dinding kamar anak saya yang dicoret, makanan restoran untuk 18 orang, tagihan listrik dan air yang membengkak. Saya tidak akan menagih kalian, tapi saya ingin kalian tahu, setiap rupiah yang kalian hambur-hamburkan kemarin adalah hasil kerja keras saya, bukan suami saya. Tidak ada yang berani membantah. Bukti hitam di atas putih sudah berbicara lebih keras daripada teriakan mereka kemarin. Bu Lastri terduduk lemas di sofa, tangannya menutupi wajah. Untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di rumah ini, ia tak punya satu kata pun untuk dilontarkan. Saya tidak akan mengusir kalian dengan kasar, saya berkata. Tapi mulai sekarang, ada aturan di rumah ini. Rumah ini milik saya, maka yang berlaku adalah aturan saya. Siapapun yang ingin menumpang harus menjaga rumah, membantu membersihkan, dan menghormati pemiliknya. Tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi tuntutan hotel, tidak ada lagi penghinaan. Kalau ada yang tidak setuju, pintu terbuka lebar. Silakan. Satu persatu, kerabat itu mulai mengemasi barang mereka. Tidak ada yang berani protes. Rasa malu yang mereka rasakan jauh lebih besar daripada keinginan untuk tetap menumpang. Dalam waktu 1 jam, rombongan 17 orang yang kemarin merangsek masuk seperti air bah, kini keluar satu persatu dengan kepala tertunduk. Tante Santi, yang kemarin paling banyak menghina saya, keluar tanpa berani menatap mata saya. Om Darto meletakkan sejumlah uang di meja, gemetar. Berkata lirih bahwa itu untuk mengganti pajangan yang ia pecahkan. Saya tidak mengambilnya. Saya hanya berkata, simpan saja. Om, yang pecah bukan cuma kaca itu. Ia mengerti maksud saya.
lalu pergi dengan wajah merah padam. Bu Lastri adalah yang terakhir. Ia berdiri di ambang pintu, menatap saya dengan mata berkaca. Dahlia. Ibu? Ibu tidak tahu, katanya pelan. Suaranya tak lagi melengking. Itu masalahnya. Bu, saya menjawab. Ibu tidak pernah mau tahu. Ibu hanya percaya pada kebanggaan palsu yang anak ibu ciptakan. Ibu datang ke sini sebagai tamu, tapi memperlakukan saya seperti pelayan. Padahal, kalau saja ibu bertanya dengan baik-baik, kalau saja ibu menghormati saya sebagai manusia, pintu rumah ini akan selalu terbuka untuk ibu. Bu Lastri tidak menjawab, ia hanya menunduk. Lalu melangkah keluar mengikuti rombongannya. Pagar besi rumah saya tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 hari, rumah saya kembali sunyi. Setelah semua pergi, rumah kembali sunyi. Tapi sunyi. Kali ini terasa berbeda, bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang lega. Saya memungut pecahan pajangan kaca, membersihkan noda di karpet, mengembalikan rumah saya seperti semula. Mbak Asih membantu saya, dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, ia tersenyum. Raka berlari memeluk kaki saya dan ikut tersenyum. Arga masih duduk di sofa, menatap dokumen-dokumen di meja. Dahlia, ia akhirnya berkata, suaranya parau. Maafkan aku. Aku hanya tidak ingin keluargaku tahu aku gagal. Saya menatapnya lama. Saya tidak marah lagi. Saya hanya lelah. Arga, aku tidak pernah menuntutmu jadi kaya. Aku tidak pernah malu. Kamu pegawai biasa. Yang aku minta hanya satu. Jangan biarkan aku dihina demi menjaga gengsimu. Tapi kemarin saat aku paling membutuhkanmu, kamu memilih membela ibumu dan menyuruhku diam. Kamu lebih takut terlihat gagal di depan keluargamu daripada takut kehilangan aku. Aku akan berubah, Arga berkata. Suaranya bergetar. Beri aku kesempatan. Kamu sudah punya banyak kesempatan. Arga, saya menjawab pelan. Setiap kali aku menelan penghinaan demi menjaga gengsimu, itu adalah kesempatan. Setiap kali aku membayar utangmu tanpa bertanya, itu adalah kesempatan. Aku tidak bisa terus hidup melindungi seseorang yang bahkan tidak mau melindungiku. Air mata Arga jatuh, tapi air mata itu datang terlambat. Terlalu terlambat. Saya tidak langsung mengambil keputusan besar malam itu. Saya memberi waktu untuk diri saya dan untuk Arga. Tapi dalam minggu-minggu berikutnya, saya menyadari sesuatu yang sebenarnya sudah lama saya tahu. Cinta tidak bisa hidup sendirian kalau hanya satu orang yang menjaganya selama bertahun-tahun. Saya yang membangun rumah ini, menjaga rahasia ini, melindungi harga diri Arga. Dan ketika saatnya ia membalas, ia justru memilih gengsinya. Saya akhirnya mengajukan gugatan cerai. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan seorang perempuan yang telah selesai berjuang sendirian. Saya menyerahkan surat itu pada Arga di ruang tamu yang sama, tempat ia kemarin menyuruh saya diam. Ia menerimanya dengan tangan gemetar, membacanya dengan mata yang basah. Ia tidak melawan. Ia tahu, ia telah membuang sesuatu yang sangat berharga demi debu kesombongan. Aku tidak membencimu, Arga. Saya berkata dengan suara lembut namun tegas. Tapi aku sudah tidak lagi mengenali pria yang dulu kunikahi. Kamu mencintai egomu lebih dari kamu mencintai keluargamu sendiri. Aku sudah lelah hidup dalam ilusi yang kamu bangun. Cukup sampai di sini. Aku tidak ingin Raka tumbuh besar melihat ayahnya hidup dari kebohongan dan tidak punya harga diri. Arga hanya bisa menunduk. Setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran yang selama ini ia hindari. Saya tidak menunggu jawabannya. Saya masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu itu perlahan. Bunyi kunci yang saya putar dari dalam terdengar seperti ketukan palu hakim yang mengesahkan akhir dari sebuah babak. Tanpa saya di sisinya, kepura-puraan Arga runtuh sempurna. Tanpa rumah saya, tanpa uang saya, ia harus kembali ke kenyataan yang selama ini
ia tutupi. Ia pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Ternyata, selama bertahun-tahun ia diam-diam berutang demi membeli barang-barang mewah untuk menjaga citranya di depan keluarga. Jam tangan mahal, gawai keluaran terbaru, amplop tebal setiap lebaran. Semua dibeli dengan utang yang ia sembunyikan dari saya. Kini, utang itu menagih dan tak ada lagi saya untuk menutupinya. Telepon Arga berdering tanpa henti. Bukan dari kerabat yang dulu memujanya, melainkan dari penagih utang. Satu persatu barang mewahnya ia jual untuk menutupi cicilan. Mobil, jam tangan, gawai, semua lenyap. Pada akhirnya, yang tersisa dari pernikahan megah namun hampa itu hanyalah selembar surat cerai. Ia harus bekerja serabutan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, hanya untuk makan sehari-hari dan mencicil utang yang entah kapan akan lunas. Yang lebih menyakitkan bagi Arga, keluarga besar yang dulu ia banggakan, kini berbalik menjauhinya. Mereka yang dulu memuji-mujinya sebagai direktur sukses, kini membicarakannya sebagai pria gagal yang hidup dari uang istri. Kebanggaan yang ia jaga mati-matian selama bertahun-tahun justru menjadi sumber rasa malunya yang paling dalam. Bu Lastri akhirnya pulang ke kampung. Cerita tentang anaknya yang ternyata hanya pegawai biasa dan menantu yang selama ini menanggung segalanya telah menyebar ke seluruh kampung. Persis seperti cerita bohong yang dulu ia sebarkan tentang saya. Bedanya, kali ini yang tersebar adalah kebenaran. Rasa malu itu terlalu berat untuk ia tanggung di tengah orang-orang yang dulu ia banggai. Ia yang dulu paling lantang menuntut dilayani, kini memilih hidup menyendiri, jauh dari sorotan. Para kerabat yang dulu merangsek masuk ke rumah saya, satu persatu menghilang dari kehidupan Arga dan Bu Lastri. Saat tidak ada lagi rumah mewah untuk ditumpangi, tidak ada lagi uang untuk dikuras, mereka pun pergi mencari mangsa lain. Begitulah sifat para benalu. Mereka hanya menempel selama ada yang bisa diisap dan terbang pergi saat pohonnya kering. Sementara itu, saya dan Raka memulai hidup baru. Saya tetap menjalankan bisnis saya, kini dengan lebih tenang, tanpa beban menjaga kebohongan siapapun, tanpa harus menyisihkan uang diam-diam untuk menutupi utang Arga. Perusahaan saya justru berkembang lebih pesat. Saya membuka cabang baru, mempekerjakan lebih banyak orang, dan untuk pertama kalinya, saya menjalani hidup tanpa harus berpura-pura tentang apapun. Raka tumbuh menjadi anak yang ceria. Ketakutan yang dulu ia rasakan saat rumah dipenuhi orang asing perlahan menghilang. Ia mendapatkan kasih sayang penuh dari saya dan dari nenek kandungnya, ibu saya, yang kini tinggal bersama kami. Rumah yang dulu dipenuhi teriakan dan tuntutan, kini dipenuhi tawa anak kecil dan aroma masakan ibu saya di dapur. Mbak Asih masih bekerja dengan saya, kini dengan penghormatan yang layak ia terima. Saya menaikkan gajinya dan memperlakukannya seperti bagian dari keluarga. Karena saya tahu, di saat tergelap, dialah yang berdiri di sisi saya, bukan suami saya sendiri. Saya belajar satu hal, melepaskan sesuatu yang merusak diri kita bukanlah kekalahan. Itu adalah keberanian. Dan kadang, rumah yang paling damai bukanlah rumah yang paling besar, melainkan rumah tempat kita tak perlu lagi berpura-pura. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengabaikan orang yang tulus berkorban demi membangun hidupmu. Dan jangan pernah menjaga kebanggaan palsu dengan mengorbankan orang yang paling mencintaimu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menanggung segalanya dalam diam, yang menjaga harga diri pasangannya sampai melupakan harga dirinya sendiri. Kalau kalian salah satunya, ketahuilah, menjaga seseorang tidak berarti membiarkan diri kalian diinjak. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Arga. Suami yang lebih takut terlihat gagal daripada takut kehilangan istrinya. Yang memilih panggung sandiwara daripada kejujuran rumah tangga. Mereka baru sadar nilai sebuah permata setelah permata itu hilang dari genggaman. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Lastri yang menuntut dilayani atas nama keluarga, tanpa pernah bertanya
siapa sebenarnya yang membayar semua itu. Kesombongan mereka kerap runtuh oleh satu lembar kebenaran. Ada juga keluarga-keluarga benalu di luar sana yang datang bukan untuk menyambung silaturahmi, melainkan untuk menisap habis apa yang bisa mereka ambil. Mereka menempel selama pohonnya berbuah dan terbang pergi saat pohon itu kering. Jangan pernah biarkan mereka menjadikan kebaikan kalian sebagai kelemahan yang bisa diinjak. Pada akhirnya, Arga hidup dengan penyesalan dan utang yang menjeratnya. Bu Lastri kembali ke kampung dalam rasa malu. Sementara, saya menemukan kembali diri saya yang sempat hilang dan membangun masa depan yang tenang untuk anak saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih bertahan dalam kebohongan yang nyaman atau memilih kebenaran yang menyakitkan tapi membebaskan. Saya memilih yang kedua dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Dipaksa melayani orang-orang yang tak pernah menghargai kalian. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.